Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau Regina buat pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak, coba cek kiri kanannya apakah semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Ini Fatma. Oh iya. Fatma sakit, Ibu. Kenapa? Fatma sakit apa? Katanya demam. Demam ya? Aduh, Kemarin habis main kora-kora. Oh. Iya, dari Dufan, Bu. Oke, kita doakan semoga minggu depan Fatma bisa datang ke sekolah dan belajar bersama kita lagi. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian dulu menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu, Ibu. Oke, Ibu mau ngajak kalian berdiri di tempat dulu. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Baik, Ibu. Oke, harus semangat ya. Iya, Ibu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu kira-kira siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Aku, Ibu. Oke, karena Regina sudah angkat tangan, boleh begini. Kebugaran jasmani, Bu. Oke, benar sekali kita belajar tentang kebugaran jasmani. Di situ juga Ibu telah mengajarkan berbagai gerakan-gerakan yang akan membuat tubuh kita lebih Kuat, sehat. lebih kuat dan lebih sehat. Ibu akan mengajak kalian untuk perenggangan dulu. Boleh kita berdiri lagi. Nah, kira-kira kalian tahu gak lagu Oh Ibu dan Ayah Selamat Tahu, Ibu. Selamat pagi, Edin. Pagi, Bu. Nah, tapi ini kan biasa aja ya, cuma nyanyi. Di sini Ibu tidak mau, bukan tidak mau. Di sini Ibu mau ngajak kalian perenggangan tuh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cukup nih. Oke? Iya, Bu. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Oh, Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai ke nanti. Gimana sekarang? Udah lebih semangat gak? Semangat, Ibu. Udah lebih siap melanjutkan pembelajaran? Siap, Ibu. Oke. Anak-anak, kalian bisa lihat ya, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ibu mengharapkan supaya kalian mampu menunjukkan dan mengkategorikan kemampuan menerapkan konsep cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, kelas, sekolah, dan lain-lain sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Nah, model pembelajaran kita hari ini adalah GBL atau Game Based Learning. Sesuai dengan janji Ibu, kita akan bermain game. Kita akan bermain hari ini. Oke, dengan harapan pemahaman bermakna di sini, Ibu menginginkan supaya
Setelah kalian belajar ini, kalian mampu melakukan permainan dengan mempraktikkan gerakan lokomotor. Di mana gerakan lokomotor itu ada lari dan lompat, sambil memahami pentingnya kebersihan. Kira-kira ada yang masih ingat gak apa arti gerak lokomotor ini? Lupa ya? Iya, Bu. Biar tetap ingat, Ibu mau ngajak kalian berdiri sekali lagi. Harus tetap semangat ya. Iya, Ibu. Semangat banget, Bu. Oke. Nih, Ibu ingin masing-masing dari kalian akan memperhatikan gerakan apa yang Ibu sebutkan. Ibu akan bagi 2 kelompok ya. Kelompok Feby kesananya itu akan mempraktikkan gerakan maju jalan, maju ke depan lalu balik lagi ke tempat. Lalu Putri dan Neng Silvi akan mempraktikkan gerakan berlari di tempat. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Boleh berhenti. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Dari gerakan yang kita lakukan barusan, gerakan kecil tersebut merupakan gerakan dasar dari gerak lokomotor. Benar sekali. Dan itu kita akan hubungkan dengan materi menjaga kebersihan hari ini. Kok bisa ya, Bu? Gimana caranya? Apa sih hubungan pendidikan jasmani itu dengan kebersihan? Ada ya, anak-anak? Coba Ibu mau ngajak kalian untuk membayangkan sesuatu. Ketika kalian mengambil sampah, otomatis gerakan badan kita seperti apa? Jalan ke bawah. Jalan, membungkuk, benar, membungkuk. Berarti badan kita otomatis bergerak. Dan itu adalah gerakan dasar lokomotor. Selanjutnya, ketika kalian membersihkan tempat tidur, otomatis kalian pasti bergerak ya. Cara membersihkannya kayak melipat lah, inilah, duduk, berdiri gitu. Itu termasuk dalam gerakan lokomotor. Maka hal-hal tersebut sangat berhubungan ya. Ketika kita melakukan suatu kegiatan menjaga kebersihan, kita juga akan menjadi sehat, pintar. Nah, anak-anak, tolong perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Apa yang kalian ketahui? Banjir. Ada banjir, oke. Gerakan membersihkan sampah. Ada gerakan membersihkan sampah. Ada gotong royong. Selanjutnya apa? Banyak sampah jadi Banyak sampah sehingga mengakibatkan banjir. Dari kedua gambar tersebut, Putri, kira-kira tindakan apa sih yang paling benar untuk kita lakukan? Membuang sampah ke tempatnya, Ibu, agar tidak banjir sama selokannya tidak mampet. Oke, berarti itu termasuk ke dalam gambar Yang kedua, Yang kedua, pintar. Berikan tepuk tangan untuk Putri. Oke. Pada pembelajaran ini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian atau memperkenalkan kepada kalian tentang macam-macam alat kebersihan. Siapa yang suka bersih-bersih di rumah? aku. Coba Neng Silvi, kalau di rumah tuh suka bersih-bersih apa nih? Bersih-bersih, beres makan. Oke, berarti Terus alat makannya. Iya. Terus sapu-sapu. Sapu-sapu. Wah, anak kelas 2 udah bisa nyapu ya? dong. Luar biasa sekali. Coba Teh Feby, kira-kira kalau di rumah seperti apa nih? Bersihin tempat tidur, Ibu. Bersihin tempat tidur, rajin sekali loh. Iya, Ibu, sapu rumah, ngepel. Oke, pintar. Rumah tetangga juga disapu. Rumah tetangga juga, waduh luar biasa sekali. Tingkatkan lah, oke? Iya, Ibu. Oke. Tingkatkan. Di sini Ibu akan menampilkan macam-macam alat kebersihan. Coba. Pertama ada tempat sampah. Ini suka kalian lihat di mana coba? Di sekolah. Di sekolah. Di jalan. Di pinggir jalan. Di dapur, Ibu. Di dapur, Di benar. mall. Di mall, benar sekali. Di sini tuh ada kegunaan dari tempat sampah. Tolong Putri bacakan kepada kita. Kegunaan tempat sampah adalah untuk memudahkan kita dalam membuang sampah. Sampah dapat dipisahkan antara organik atau yang dapat didaur ulang dan anorganik atau tidak dapat didaur ulang sendiri. Oke, terima kasih Putri. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada sapu. Otomatis sapu ini digunakan untuk menyapu lantai. Benar. Selanjutnya ada pel. Pel digunakan untuk mengepel. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan kemoceng. Nah, kemoceng ini kan bisa terbuat dari berbagai macam bahan ya. Iya.
umumnya itu dari Bulu ayam. bulu ayam ada, dari apa juga Kain, Bu. ya kain juga bisa. Plastik. Bener, dari plastik juga. Nah, ini untuk membersihkan Debu. debu di Meja. kursi peralatan. lemari. Kaca, Bu. Di kaca bisa, boleh. Kacamata ya. Nggak Boleh. nggak mungkin. Oke, selanjutnya ada pengki. Itu Mengambil sampah. menampung sampah, mengambil sampah boleh. Pokoknya kegunaannya itu memudahkan kita supaya kita itu tidak Membuang sampah. tidak Memungut sampah. memungut sampah. Pintar Egin. Oke, selanjutnya ada ember. Nah, kira-kira kalau di rumah ember itu digunakan buat apa? Mengember. Ada yang menampung air. Banyak ya manfaatnya. Tidak hanya sebagai alat kebersihan, tetapi juga berguna untuk kebutuhan Sehari-hari. Oke, selanjutnya ada sapu lidi. Biasa digunakan di mana nih? Kamar. Di luar, Bu. Di jalan. Di kamar, bersih. Bersih. Tempat tidur juga bisa. Daun, tempat tidur. Oke, benar ya, digunakan untuk nyapu luar ruangan. Oke. Soalnya ada pembersih kaca atau wiper dan semprotan air ini adalah yang nggak bisa terpisah ya ketika kita membersihkan kaca. Pernah lihat ya alat ini? Seringnya. Di rumah ada nggak? Ada. Iya. Oke, kita akan lanjutkan di sini penerapan cara menjaga kebersihan. Tolong anak perhatikan apa yang sedang anak ini lakukan. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Membereskan. Dia lagi beresin ya. Kalian suka bersihin tempat tidur gak? Sering. Bangun tidur. Ibu Rafima sama mamahnya nggak sendiri. Wah, gak boleh gitu ya. Itu mah Regina sebenarnya ibu dia. Kamu ada bisa sendiri. Sendiri ya. Dia suka ngomong. Oke, itu bagus ya anak-anak. Kalian harus tahu bahwa manfaat ketika kita membersihkan tempat tidur itu ada beberapa nih. Udah ibu rangkum. Pertama, di mana kamar tidur kalian tuh akan tampak lebih menarik. Mau nggak tempat tidurnya lebih menarik gitu? Mau biar rapi. Benar, biar rapi. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, itu ketika kalian sudah membersihkan kamar itu akan lebih mudah dirapikan lagi. Selanjutnya ada membantu mengurangi emosi negatif anak-anak. Dan ini juga berdasarkan pengalaman ibu sendiri. Ketika kamar kita berantakan, itu sangat berpengaruh dengan mood kita, pemikiran kita, dan lain sebagainya. Konsentrasi, ya. Benar sekali. Jadi ibu berharap anak-anak kelas 2 harus udah bisa membersihkan Tempat tidur. tempat Sendiri. tidur sendiri. Dengan Raffi? Oke, janji ya? Iya. Janji. Oke, di sini bagaimana sih cara membersihkan tempat tidur atau tempat tidur akan tetap bersih? Nah, tolong Feby bacakan ke kita. Aku, Bu. Oh ya udah Regina. Diem terus. Ya udah boleh Regina. Yang pertama ada selalu rapikan setelah bangun tidur. Yang kedua rutin ganti spray. Yang ketiga bersihkan kasur dengan memukulnya menggunakan sapu lidi, Bu. Oke. Yang keempat jangan pernah makan di atas tempat tidur. Yang kelima jangan melompat ke tempat tidur. Oke, terima kasih Egin. Oke, kita lanjutkan. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. Siapa yang suka rajin sapu lantai? Aku. Oke, semua rajin ya. Manfaatnya yang pastinya terhindar dari penyakit. Lingkungan itu akan menjadi lebih sejuk, lalu bebas dari polusi. Lalu itu juga akan membuat kita lebih tenang melakukan segala aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kembalikan barang yang kamu gunakan pada tempatnya. Jangan, kalau pulang sekolah, jangan pernah menaruh tas sembarangan. Selanjutnya, lalu di rumah itu harus ada yang namanya tempat sampah. Biar kalau contohnya ada sampah, tidak langsung dibuang di Tempatnya. tidak langsung dibuang di Jalan. lantai. Oh, rumah Feby ada jalannya. Oh iya, di rumah ya, Bu. Oke, selanjutnya tolong Mik Sofi bacakan kepada kita. Manfaat dari menjaga lingkungan sekolah. Peserta didik dan guru tidak mudah terserang penyakit, terus tetap bersih sekolahnya, enak dipandang, terjaga dari polusi, dan terhindar dari banjir. Oke, terima kasih Neng. Sama-sama Ibu. Nah, caranya hampir sama ya dengan menjaga lingkungan rumah tadi.
membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan Jumat bersih, menjaga kebersihan toilet, terus melakukan piket kelas. Siapa yang tadi piket kelas hari ini? Aku paling rajin. Ibu. Undang Sylvia. Aku datang paling awal. Izin paling datang Ditanya aku paling dia awal. si Mami Antoni. Pokoknya siapapun piket hari ini, ibu mau kasih aplaus dulu ke kelas kita sangat bersih. Selanjutnya menjaga tempat kebersihan bermain. Coba ibu mau nanya nih, mau ngajak kalian berpikir dulu. Kira-kira Putri, apa manfaat menjaga kebersihan tempat bermain? Putri pasti suka bermainnya di Suka. rumah maupun di luar ya. Coba manfaatnya apa coba? Kalau tempat bermain yang bersih, lebih nyaman bermain. Terus lingkungan sekitarnya nggak berantakan. Kalau berantakan dan banyak sampah itu kata mama bisa bikin penyakit. Wah, pintar banget. Tepuk tangan buat Putri. Selanjutnya Raffi, bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Tidak membuang sampah sembarangan, Selanjutnya? membersihkan mainan setelah dimainkan. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Raffi. Benar ya, apa yang terus teman-teman kalian sebutkan itu sudah betul. Yuk. Oke, selanjutnya di sini buat kita akan bermain sudah janji ibu tadi. Ibu mau ngasih kalian dua pilihan dulu sebelum kita mulai permainan. Apa Ibu? Pertama, kalian mau bermain estafet kata, atau kedua mau bermain menyusun kata bersama kelompok. Menyusun Ibu. Menyusun kata bersama kelompok. Oke, aturan permainan kita. Pertama, di sini ibu menyediakan papan kata. Papan kata ini ibu akan bagikan kepada kalian, kepada setiap kelompok. Selanjutnya, ada beberapa huruf atau abjad ABCD yang nantinya tentu kalian tempelkan di papan kata tadi. Itu bersama dengan teman kelompok. Ibu mau nyusunnya seperti apa? Dilem pakai ini. Pakai lem kertas. Terus ibu apakah asal tempel? Tidak ya, tidak asal tempel. Di sini ibu telah menyediakan pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian pilih secara acak. Dan nantinya sesuai dengan pertanyaan ini kalian menjawab menggunakan huruf dengan menempelkannya di papan kata. Oke. Di sini ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Pertama, kelompok 1 itu oleh Sylvie dan Putri. Mengingat karena Fatmanya tidak masuk, berarti mereka hanya ada 2 orang. Selanjutnya kelompok 2 ada Feby, Regina, dan Raffi. Baik anak-anak, ibu ingin menjelaskan satu hal. Kalau contohnya di dalam setiap huruf ini ada huruf kosong. Ada tempat kosong atau kotak kosong, di mana pergunakan kotak kosong tersebut dengan baik, karena huruf yang ada dalam sini terbatas. Dan ibu akan mengecek ulang nanti huruf yang telah kalian gunakan. Berarti ibu mau lihat kerja sama kelompok kalian dan kreativitas kalian dalam menyusun kata tersebut. Paham? Paham Ibu. Baik, sekarang ibu mau masing-masing dari kalian berdiri membentuk kelompok. Oke, anak-anak sudah membentuk kelompok? Sudah Ibu. Oke, kelompok 1 ini papan kata beserta dengan hurufnya. Silakan. Kelompok 2. Ibu ada yang duduk atau enggak di sini? Boleh, ada yang duduk 1. Berarti 1 orang yang akan lari mengambil pertanyaan. Pertanyaannya tuh di sini ya. Ibu bakal ngasih waktu ke kalian selama 5 menit untuk menyusun kata dulu sebelum nanti bakal ditempelin berdasarkan jawaban. Silakan. Oke anak-anak, apakah sudah? Sudah Ibu. Ingat ya, ngambil 1 pertanyaan, ambil 1, balik lagi jawab, balik lagi ambil 1 sampai habis. Oh, kalau udah selesai jawab baru balik ke sana lagi. Ya harus selesai jawab, gak boleh ambil terus, harus aja. Terus ini ya, ingat ya, yang paling banyak menjawab pertanyaan itu yang bakal Menang.
Oke, anak-anak pintar banget. Coba dulu anak-anak kelas 2. Siap. Udah selesai? Sudah, Ibu. Oke, tolong masing-masing kelompok berdiri di depan dulu. Nggak bisa berdiri. Sambil pegang kertas itunya, kertas jawabannya. Kapten CA. Oke, kelompok 1 mana? Ini. Kira-kira ada berapa? 7, Ibu. Ada 7, coba Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pegang dulu. Tapi kan kita duluan, Ibu. Oke, ulang dulu masing-masing. Kan ini belum tentu ya jawabannya benar apa enggak. Jadi dari kelompok 1 dulu bacakan soal dan mana jawabannya. Lingkungan yang sehat bebas dari polusi. Gimana polusi? Polusi. Oke, tunjukkan kelompok 2. Polusi ya. Polusi ya. Polusi. Oke, benar ya. Benar ya lingkungan yang sehat. Polusi. Oke, selanjutnya. Kita mau periksa dulu kelompok 2. Boleh? Nggak mau, Ibu. Aku mau. Nah, dia ada depan nak. Kamera nak. Oke, lanjut. Sabun merupakan alat yang digunakan untuk menyapu lantai. Mana lantai? Oh, ini lah. Buat tuh Ibu, sapu mah buat sapu. Lantai ya. Ibu sama aja juga emosi. Ibu takut sama kamu. Lanjut. Tangan dulu. Tapi yang duluan beres adalah Ini yang lebih enak. Ibu boleh di tengah nggak? boleh. Tapi sempit. Kita geser ke sini dulu soalnya kan ada. Curiga ini mau gini ya? Enggak. Ibu nggak Nggak tahu. kalau itu. Anak-anak, karena tadi ibu juga memperhatikan ketika kalian bermain, selain melihat kertas yang udah kalian jawab, ibu juga melihat waktu yang sudah kalian pakai untuk mengerjakan. Dari yang ibu perhatikan tadi, kelompok yang menang atau kelompok yang lebih duluan selesai itu adalah kelompok 1. Otomatis yang menangnya adalah kelompok 1. Oke. Tapi dari segi kerapihan Gak ada kerapian, gak ada. Tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, benar ya, kalau soal waktu kelompok 1 yang menang. Tapi seperti kata ibu tadi bahwa ibu juga memperhatikan kekompakan dan cara kalian menyusun kata. Berarti yang lebih rapi dari yang ibu lihat kelompok 2. Kita mau berdua Ibu. Oke. Tetap sabar ya. Telepon ulang. kita salahin Fatma, dia gak masuk dah. Fatma salah tuh, Ibu Oke. gak masuk. Udah Tenang ya. janjian. Karena kita sudah bermain dan ibu tetap adil, ibu akan memberikan hadiah buat kalian semua. Yeay. Boleh duduk dan itu dikumpulkan ke ibu. Oke anak-anak,
Luar biasa sekali. Hari ini kita telah bermain. Berikan dulu aplaus untuk kita semua. Oke. Ibu senang dengan kerja sama kalian. Anak-anak kelas 2 benar-benar pintar dan memahami cara menjaga kebersihan dengan baik. Jadi Ibu harap semoga kedepannya kalian makin bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi kalian juga bisa melakukan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Pintar, terima kasih Edin. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan. Boleh, siapa? Apa Ibu tunjuk? Oh, Neng Silvi, boleh, silakan. Hari ini kita belajar tentang kebersihan lingkungan Ibu, terus kita juga belajar tentang olahraga badan juga, lokomotornya, gerak juga, Ya. terus kita kerja sama bareng kelompoknya. Kita tahu alat-alat kebersihan di sekitar kita. Oke, terima kasih Neng, tepuk tangan buat Neng Silvi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberikan kepada kalian kertas refleksi yang akan kalian isi hari ini. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Cukup? Oke, untuk hari ini Ibu tidak memberikan LKPD untuk di rumah ataupun tugas di rumah. Jadi Ibu hanya mengharapkan kalian mengisi jawaban itu dan ditemukan kepada Ibu. Oke? Oke, terima kasih anak-anak. Kertasnya boleh dikumpulkan. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita. Kita melakukan perenggangan akhir dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri Anak anak-anak. juga sakit pinggang, Ibu. Biar nggak sakit pinggang. Iya, abis ini mau Udah pulang. ditungguin Mama. Oh ya udah, abis ini mau pulang kok. Sekarang kalian harus mengikuti video yang Ibu tampilkan. Ibunya juga. Ibu juga ikutkan. Bu. Iya, ini ikut. Bagus, bagus. Oke, Di Fatma nggak ada satu nih. oke. Ibu di tengah. Ini kayaknya update banget ya. Iya. Iya iyalah, iya iyalah, senam yang iya iyalah. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Senam yang iya iyalah, tekuk lutut dua-duanya, bisa duduk. Senam yang iya-iyalah, angkat tangan ke depan, beberapa kali lambaikan. Orang datang, senam yang iya-iyalah. Hari ini Ibu akan mengakhiri pembelajaran. Tolong Putri pimpin kita dalam doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berada dalam hati mulai. Mulai selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.